Selamat datang pada pembahasan video mengenai latihan take home exam, ya. Persiapan take home exam Laboratorium Pengantar Akuntansi Universitas Terbuka. Video ini bersifat bantuan pedoman bagi rekan-rekan mahasiswa yang akan menghadapi ujian akhir maupun take home exam. Adapun video ini bertujuan semata-mata membahas, ya, dari jurnal umum, buku besar, ya, sesuai dengan soal-soal tahun kemarin yang saya bahas. Tapi agar tidak terkesan plagiat, ya, saya akan menduplikasi soal yang ada semester kemarin, tahun kemarin, ke dalam soal-soal paling kurang saya samakan saja. Perusahaannya berbeda, kemudian tanggalnya juga berbeda, nominalnya akan sedikit berbeda, tapi intinya sama, ya. Ada jurnal umum, saya kodekan saja. Ada buku besar, trial balance, AJP, kertas kerja, neraca, laba rugi, perubahan modal. Kemudian saya akan membuat link spreadsheet ini agar semua mahasiswa dapat memperoleh informasi dan dapat mempraktekkan sendiri, ya, secara mandiri sendiri. Bagaimana angka-angka ini berasal dan bagaimana akun-akun ini berada di debit atau kreditnya, seperti itu. Oke, mari kita bahas saja, tidak berlama-lama. Pada THE semester kemarin, perusahaannya adalah jasa servis elektronik yang bernama CV Garda Service, sedangkan saya membuat nama perusahaannya Giga BHD, ya, dalam bahasa Melayu ini, ya. Ini sebagai duplikasi saja agar tidak plagiat. Nah, Giga BHD memulai usahanya di bulan Januari 2022, ya. Jadi ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 transaksi, ya, selama bulan Januari. Nah, mari kita bahas satu persatu. Nah, kalau yang saya berikan stabilo ini, stabilo kuning, itu adalah salah satu soalnya, ya. Jadi, soal di bawah, jurnal di atas. Nah, mari kita baca soalnya. Giga BHD merupakan perusahaan data analis, ya. Pemilik Giga BHD menyetor uang tunai atau uang cash kepada perusahaan sebesar 45 juta sebagai modal awal pendirian perusahaan. Nah, bagaimana jurnalnya? Ya tentu saja, ya, kas pada modal. Nah, kas harus diisi ref, ya, satu-satu, dan modal berkepala 3, ya. Berkepala 3, di sini 31. Nah, nilainya 45 juta di debit, 45 juta di kredit. Nah, jurnal kedua, tanggal 5. Pemilik Giga BHD juga menyerahkan ruko atau berupa aset tetap yang kita sebut juga dengan aset bangunan atau rumah toko sebesar 128 juta sebagai modal awal. Nah, sembari dia memberikan cash, lah, dia juga memberikan bangunan. Nah, sebesar berapa? 128 juta. Refnya, akunnya nomor 14. Nah, modalnya, ya, sama ini, ya. Modalnya dalam bentuk uang tunai, ya, 128 juta. Berarti modal, ya, modalnya bertambah 31 maksudnya. Modalnya bertambah 128 juta. Nah, oke. Jurnal yang ketiga, tanggal 8. Giga BHD membeli peralatan sebanyak 14.670 rupiah dengan 2 termin, ya. Berarti kalau ada termin-termin, ada pembayaran pertama, ada uang muka, berarti pembelian sesuatu yang pembelian adanya termin, ada uang muka, berarti kredit. Nah, kredit pasti ada muncul hutang usaha. Nah, mari kita lihat. Sebesar termin pertama 1.500.000 dibayar secara tunai, berarti ini uang muka. Dan termin kedua sisanya dibayar kredit. Nah, mari kita lihat bagaimana contoh dari jurnalnya. Peralatan 13 14.670. Nah, ini sebesar nilai, ya, sebesar nilai peralatan itu sendiri. Nah, cash pertama
sesuai termin 1, 5 juta. Nah, sisanya adalah, lihat rumusnya, ini kurang ini, ya. Sisanya tadi dibayar secara kredit. Kalau kredit berarti timbul utang usaha. Nah, gitu ya. Kemudian kita bahas tanggal 17. GBSD memperoleh penerimaan atas jasa. Nah, ini mulai usahanya mendapat klien ya. Kliennya nama TIK Solution sebesar 7.500.000 dengan 2 termin. Nah, kalau ada termin-termin ya, berarti kalau ini penerimaan berarti pendapatannya ada piutang ya. Bukan pendapatan tunai tapi pendapatan piutang. Nah, karena ini ada termin 1 berarti tunai, berarti kas ya. Sebesar 5 juta. Kita buat 5 juta satu-satu. Dan sisanya dibayar klien secara kredit. Sisanya berapa? Berarti dari 7.500.000 kurang 5 juta. Piutang usaha berarti 2.500.000. Inilah uang yang masih belum diterima. Uang yang masih perlu kita tagih. Yang disebut dengan piutang usaha. Tapi pendapatannya tetap kita tulis sebanyak 7.500.000. Ya. Karena kita bersifat akrual. Bukan metode cash, tapi metode akrual seperti itu. Nah, tanggal 21, pemilik di GBSD karena ada keperluan mendesak untuk keluarganya, dia mengambil uang tunai sebanyak 1.550.000 ya, seperti ini jurnalnya. Berarti muncul prive ya. Prive mengurangi modal dong. Ya, tadi modal 31 ya, 31. Tapi karena ini mengurangi modal 32 ya, setelah akun modal 1.550.000 ya. Kalau dia mengambil uang berarti cashnya berkurang di kredit ya. Kredit. Oke, semoga paham. Nah, jurnal terakhir klien TIK Solution bayar sisa piutang atas transaksi tanggal 17. Nah, lihat piutang ini 7.500 ya. Berarti 7.500 kita buat sebagai cash karena kita menerima uang. Piutang yang di awal 17 di debit ya, berarti seharusnya karena hilang, karena dilunasi, kita buat di kredit. Nah, 2.500.000. Nah, itu saja. Kemudian agar jurnal ini betul, maka kita harus ceknya gimana? Harus lihat nilai total dari debit dan kredit. Nah, kalau sama berarti betul ya. Berarti kita membuat ke depannya seperti buku besar, trial balance, AJP, dan sampai perubahan modal akan balance. Tapi kalau ini saja tidak balance, maka akan kedepannya akan susah. Nah, di sini, di file ini saya juga akan bantu dalam pembuatan jurnal umum. Ya. Ini pakai rumus. Nah, ke rumus. Nah, ini membuktikan pekerjaan kita kalau ceknya 0, berarti betul. Nah, misalnya kita buat di sini 3 juta deh. Ya. Nah, ada selisih ya. Selisih 4.500.000. Berarti ada kesalahan. Di sini ada minus juga. Ceknya salah. Ya, gitu ya. Nah, kalau video ini bermanfaat, maka saya akan buat video sesi kedua mengenai buku besar. Seperti itu. Semoga bermanfaat. Semoga sukses ujian take home exam dan ujian akhirnya pada mata kuliah laboratorium pengantar akuntansi. Semangat, sukses!